Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Saat kampus terancam ditutup, mesti gimana nih mahasiswa? Itu yang akan kita obrolin. Saya Naomi Liandra. Belum lama ini, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) menyebut 84 perguruan tinggi swasta (PTS) terancam dicabut izinnya. Itu lantaran kampus-kampus tersebut tidak mengurus akreditasi. Ini disampaikan Dewan Eksekutif BANPT, Prof. Ari Purbayanto. Kata dia, 84 PTS itu bakal dicabut izinnya karena pengelola dan dosennya sudah tidak ada. Puluhan perguruan tinggi yang terancam ditutup tersebut tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera. Merespons ini, Wakil Ketua Komisi 10, Dede Yusuf, mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan nasib pendidikan mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi swasta PTS yang berada di ambang penutupan. Dalam keterangannya, ia berharap jangan sampai penutupan kampus kemudian mahasiswanya tidak melanjutkan pendidikan. Kata dia, hal ini harus dipikirkan, bisa dengan menyalurkan mahasiswa ke perguruan tinggi lain yang sudah terakreditasi. Selain itu, ia mengingatkan untuk semua perguruan tinggi diharapkan dapat memenuhi standar akreditasi, seperti sumber daya manusia atau SDM, serta sarana dan prasarana pendidikannya. Sementara untuk masyarakat, ia mengingatkan pentingnya mencari tahu lebih dulu akreditasi perguruan tinggi yang akan dipilih untuk melanjutkan pendidikan. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal ini, kita dengerin dulu ya pendapat warga Plus 62. Yang pertama komentar @mimxx, kampus ditutup nggak apa-apa, tapi jangan merugikan pihak mahasiswa atau merugikan orang tuanya. Lanjut @bamxx, baiknya kampus-kampus swasta itu tidak ditutup, melainkan di-merger dengan kampus lain yang akreditasinya lebih baik. Bisa juga di-merger ke Universitas Terbuka UT. @sukxx, daripada ditutup, ambil alih saja pemerintah dan disetarakan dan diawasi dengan ketat. @bookxx, sekolah swasta lebih hebat tanpa mencaplok uang negara, lebih mandiri daripada negeri. Buktinya sekolah swasta dan perguruan tinggi bisa berdiri di luar negeri. Tapi sekolah dan PTN apa bisa buka di luar negeri? @iwaxx, tujuan atau acuan PDD di Indonesia supaya output memenuhi standar kompetensi nasional dan internasional. Juga outcome-nya supaya siap terjun ke dunia kerja atau usaha. Yang terakhir @anxx, mau kemana ditutup swasta? Kasian dong, mau masuk negeri aja susah banget. Anak saya pada akhirnya masuk swasta. Masih membahas soal saat kampus terancam ditutup, mesti gimana mahasiswa? Lantas gimana ya nasib mahasiswa kalau nanti kampusnya ditutup dan kira-kira adakah yang mesti dilakukan soal ini? Kita obrolin bersama dengan pemerhati pendidikan dan pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma. Pak Doni, sebenarnya saat kampus terancam tutup dan jika akhirnya ditutup beneran nanti, apa yang mesti dilakukan kepada para mahasiswanya? Ya, sebelumnya kan pemerintah harus memperhatikan sebelum menutup sekolah-sekolah, itu harus dilihat dulu berapa mahasiswanya, baru kemudian dicek ya apakah bisa kemudian dipindahkan ke kampus lain. Karena memang sebelum penutupan biasanya kan sudah ada peringatan ya, ini kan biasanya kampus-kampus itu ditutup karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pendidikan tinggi ya. Sehingga ada persoalan terkait akreditasi atau sarana prasarana dan lain-lain, sehingga izin operasionalnya itu dicabut. Maka kalau ini sudah ada, maka sebenarnya setahun sebelumnya sudah harus diberitahukan kepada mahasiswa, kepada pihak kampus, supaya mereka kemudian bisa mencari alternatif atau dicarikan alternatif untuk perkuliahannya. Karena penutupan kampus menurut saya tidak boleh kemudian merugikan hak mahasiswa dalam memperoleh pendidikan. Jadi itu prinsipnya yang harus diperhatikan. Ya, oke. Lalu apa ini memang tanggung jawab kampus begitu atau memang tanggung jawab pemerintah atau keduanya nih Pak?
Ya, saya rasa ini tanggung jawab keduanya ya, bukan hanya dari sisi pihak kampus saja. Karena kan kampus juga tidak mau kalau misalkan sekolahnya ditutup kan, kampusnya kan juga tidak mau ditutup. Tetapi karena mereka belum mampu memenuhi syarat-syarat untuk operasional sebuah kampus, sebagaimana dipersyaratkan oleh Dirjen Dikti dan Kementerian, maka ya mau nggak mau pemerintah harus bertanggung jawab juga. Jangan hanya asal menutup, tapi kemudian mengabaikan dan ya mahasiswa dibiarkan begitu saja tidak memperoleh akses pendidikan tinggi. Jadi harus win-win solution yang terbaik menurut saya. Nah, gimana untuk memastikan tanggung jawab ini dipenuhi? Untuk memastikan tanggung jawab dipenuhi, pemerintah dan pihak kampus harus sejak 1 semester sebelumnya, sebelum penutupan semua terjadi, itu memberitahukan ke mahasiswa untuk proses pindah kampus. Sehingga kampus memfasilitasi proses perpindahan kampus, ya tentu saja setelah berdialog dengan mahasiswa ya, supaya tidak merugikan. Dan tentu saja pemerintah juga membantu proses administrasi perpindahan mahasiswa ini, sehingga nanti di kampus yang baru itu bisa lancarlah proses perpindahan administrasinya. Jadi sebenarnya ini hanya masalah komunikasi dan koordinasi antara pendidikan tinggi, yaitu Kemendikbudristek, Dikti, dengan pihak kampus yang mengalami proses penutupan. Ya. Iya, baik. Lalu kalau mahasiswa mengalami penelantaran, apa nih yang bisa dilakukan oleh mahasiswanya? Ya, mahasiswa yang mengalami penelantaran bisa mengajukan suara keberatan mereka itu di Kemendikbudristek. Karena tugas kampus dan Kemendikbud adalah memastikan bahwa anak-anak itu memperoleh akses pendidikan sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau misalkan mereka itu tidak memperoleh kemudahan ditelantarkan dalam proses penutupan kampus, ya anak-anak mahasiswa ini bisa melakukan uji banding protes ke Kemendikbudristek di Inspektorat Jenderalnya, sehingga nanti itu bisa segera ditindaklanjutin. Apakah ada begitu catatan sebelumnya soal nasib mahasiswa yang kampusnya tutup? Dan bagaimana nasib mereka? Ya sejauh ini untuk mahasiswa yang kampusnya ditutup kan sebenarnya penutupan kampus kan belum begitu banyak ya, karena memang ada banyak kampus-kampus yang masuk di dalam rapot merah menurut kementerian. Tetapi selama ini prosesnya biasanya sudah jauh hari sebelumnya. Kalau ternyata diberi tenggat waktu kampus belum bisa memenuhi syarat, maka ya kemudian harus ditutup, dan jauh hari sebelumnya anak-anak mahasiswa itu sudah diberitahu sehingga dia bisa mempersiapkan mencari sekolah yang baru atau kampus yang baru. Jadi sejauh ini sih menurut saya tidak ada banyak kendala ya. Saya belum mendengar ada berita-berita terkait mahasiswa ditelantarkan karena kampusnya ditutup. Baik, terima kasih pemerhati pendidikan dan pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma. Dari isu pendidikan, di paruh akhir ini kita mau beranjak ngobrolin hal lain. Menurut kamu, apa aja sih yang jadi aspek penentu kesejahteraan manusia? Kekayaan, fisik yang sehat, atau kamu juga berpikir kesehatan mental juga penting? Andai kata kita punya emas dan berlian segudang, tapi kita terus-menerus hidup dalam kecemasan hingga depresi, apa gunanya? Bahkan ada beberapa idol K-pop terkenal sampai memilih hiatus karena kesehatan mentalnya. Jadi sepenting itulah kesehatan mental. Data terbaru Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menunjukkan 1,4% penduduk berusia 15 tahun ke atas mengalami depresi dan hanya 12,7% yang mendapatkan pengobatan perawatan. Selain itu, remaja berusia 10 hingga 18 tahun adalah kelompok dengan prevalensi masalah kesehatan mental tertinggi di Indonesia. Itu artinya dibutuhkan kerja keras untuk meningkatkan awareness masyarakat akan pentingnya kesehatan mental. Ada banyak cara buat mencapainya, salah satunya lewat event atau festival, seperti yang akan hadir akhir pekan nanti. Festival apa nih? Yuk kita dengerin perbincangan reporter KBR Nadia Julianti. Perbincangan ini hasil kerjasama KBR bareng Semesta Mental Health Festival. Thank you ya Kak, bener banget nih, di akhir pekan ini bakal ada sebuah festival yang mengusung isu kesehatan mental. Namanya Semesta Mental Health Festival. Nah, untuk tahu lebih jelas soal hal ini, Nadia sudah bersama Kak Said M. Jundullah nih, selaku Advokasi Officer CISDI. Kak Said, boleh dong diceritain soal Semesta Mental Health Festival ini? Acaranya bakal seperti apa sih Kak, dan bakal serame apa nih? Halo teman-teman pendengar What's Trending KBR semuanya. Perkenalkan, aku Jundi, Advokasi Officer dari CISDI. Jadi Semesta Mental Health ini adalah festival yang diselenggarakan selama 2 hari di Pospok Jakarta, Sabtu dan Minggu 24-25 Agustus 2024, pukul 12 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Sama seperti festival lainnya, kita akan ada berbagai kegiatan tentunya. Festival ini juga kita akan membawa lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, dan inklusif untuk semua. Jadi semua di sini bisa terlibat tanpa batasan latar belakang apapun. Bakal seramai apa? Aku mengajak teman-teman untuk datang sendiri
Tapi yang jelas sudah ratusan orang yang mendaftar sesi talk show dan workshop. Kemudian kita juga sudah ada promosi sosial media dan ada juga sosialisasi ke mahasiswa-mahasiswa supaya bisa terlibat juga di situ gitu. Nah Kak, terkait kesehatan mental ini gitu ya, seberapa concern sih Kak CISDI akan isu ini gitu sampai bergabung nih menggelar Semesta Mental Health Festival ini gitu? Oke, kalau ditanya seberapa concern CISDI dengan isu kesehatan mental, tentu saja kami sangat concern ya. Karena isu kesehatan mental ini tentunya bagian dari isu kesehatan masyarakat juga. Berbagai studi dan survei kan sudah memperlihatkan bagaimana situasi kesehatan mental saat ini, termasuk di kalangan orang muda begitu ya. Dan sayangnya memang masih banyak tantangan, terutama terkait dengan akses layanan kesehatan mental. Makanya CISDI bergabung di STAN Indonesia sebagai organisasi yang terlibat di community engagement dalam menunjang program penelitian kesehatan mental yang dibangun atas dasar kemitraan University of Manchester dan Universitas Indonesia. Jadi di STAN Indonesia ini, salah satu inisiatif yang dilakukan CISDI bersama organisasi lain yang terlibat, memang kita menyelenggarakan Semesta Mental Health Festival ini, Kak. Kak, nantinya bakal ada apa aja sih di Semesta Mental Health Festival ini? Oh, ada banyak. Semesta Mental Health Festival nanti kita sudah ada 9 talk show dan workshop untuk 2 hari. Di situ ada berbagai topik juga ya dari talk show dan workshopnya. Salah satunya juga ada workshop yang memang khusus anak dan remaja usia 18-15 tahun. Tapi sisanya sih bisa diikuti oleh siapa aja ya dari segala umur. Nah, dan selain itu kita juga akan ada booth nih yang akan memeriahkan festival. Di sana pengunjung bisa ngobrol santai soal kesehatan mental, ikut berdonasi, dan kenalan sama organisasi atau media yang bersuara soal kesehatan mental. Nah kebetulan KBR nanti juga akan buka booth di sana barengan dengan organisasi lain seperti CISDI, KPSI, Indonesia, Tubas Stigma, AMOK, Amor Fati, Improve, Mengenal Diri, LPK FN sampai Hati Plong. Jadi memang banyak banget sih kegiatannya. Dan nanti pengunjung juga akan diajak untuk seru-seruan kumpulin stiker gitu ya. Jadi bisa dapat merchandise dan segala macam, bisa foto-foto, ada backpole activity, pokoknya banyak sih kegiatannya gitu. Kalau temanya sendiri apa Kak, dan mengapa mengambil tema itu? Oke, jadi mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, semesta itu maksudnya apa sih? Oke, jadi semesta itu ada kepanjangannya, yaitu Semarak Masyarakat Dukung Kesehatan Mental Bebas Stigma. Nah, sebenarnya ini sejalan dengan bulan Agustus ya, yang jadi bulan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita mau ambil semangat kemerdekaannya di situ. Di sini Semesta akan mengajak pengunjung untuk berefleksi nih, apa yang bisa kita lakukan supaya kesehatan mental ini bisa merdeka dari stigma gitu. Jadi memang kita bakal banyak bahas terkait dengan stigma dan segala macam, dan dalam semangat kemerdekaan gitu ya. Jadi upaya kita untuk merdeka dari stigma, di situ kita juga bakal bincang-bincang terkait itu. Oke Kak, nah sebenarnya pesan apa sih yang mau dibawa di festival kali ini Kak? Oke, pesan utama tentu Semesta ini ingin ya kesehatan mental dapat didiskusikan secara terbuka oleh masyarakat. Karena kita tahu selama ini kesehatan mental itu masih penuh stigma. Terutama memang mungkin masih banyak orang yang belum paham ya kesehatan mental itu sejatinya seperti apa. Masih banyak asumsi dan prejudis. Semesta ini justru ingin menyediakan platform supaya masyarakat awam bisa semacam terekspos gitu ya dengan isu kesehatan mental secara lebih baik dan dengan cara-cara yang tentu saja menyenangkan. Selain itu, Semesta juga akan jadi platform tentunya bagi teman-teman dengan kondisi kesehatan mental itu sendiri supaya bisa mereka berbagi cerita dan take the stage lah istilahnya. Kak Said, Semesta Mental Health Festival ini akan diadain kapan nih Kak, dan di mana gitu? Terbuka buat umum kah Kak, atau ada HTM dan mesti daftar dulu gitu buat datang? Oke, Semesta Mental Health Festival akan dilaksanakan di Pos Blok Jakarta Pusat. Itu nggak jauh ya, ada aksesnya dari public transport seperti Transjakarta ataupun KRL komuter lain. Nah, di festival ini akan diselenggarakan selama 2 hari, tanggal 24 dan 25 Agustus 2024, pukul 12 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Festival ini tentu saja terbuka untuk umum ya, dan ini gratis. Tanpa batasan apapun, siapapun bisa datang, nggak ada batasan usia, gender, latar belakang profesi atau pendidikan, atau bahkan kondisi disabilitas. Karena terutama ya untuk teman-teman tuli,
kita bahkan menyediakan juru bahasa isyarat. Sejalan memang dengan semangat inklusivitas festival yang mau semua orang bisa terlibat. Nah, talk show dan workshop tuh sebenarnya memang sudah ada pendaftaran online. Tapi tentu semesta tetap mengajak teman-teman untuk tidak ragu hadir langsung ke sana secara on the spot, tanpa reservasi online. Karena siapapun pada dasarnya bisa hadir dan kegiatan kita juga banyak, jadi boleh banget datang nanti hari H langsung tanpa reservasi online dan kita nggak ada pemungutan biaya apapun. Nah Kak, pengisi acaranya siapa aja sih dan aktivitas yang ada di festival ini apa aja nih Kak? Dan kalau mau cari info lebih lanjut, pendengar bisa kemana nih Kak? Oke, acaranya tuh banyak. Mungkin aku tidak bisa sebutkan satu-satu di sini, tapi kita akan ada banyak aktivitas dan pengisi acara yang tentunya antara lain ada doodling workshop tentang regulasi emosi. Nanti akan diisi oleh Wanca atau digital creator yang memang bergerak di bidang doodling terkait dengan kesehatan mental. Terus ada sharing session tentang mencari pertolongan dan menemukan harapan yang salah satunya akan diisi oleh Mutiara Maharani, psikolog klinis yang kebetulan seorang host juga di podcast Disco KBR. Jadi memang ada banyak pengisi acaranya, mulai dari psikolog klinis, psikiater, rawat jiwa, digital creator, individu dengan kondisi kesehatan mental, caregiver keluarga dengan kondisi kesehatan mental, sampai perwakilan organisasi masyarakat sipil akan memeriahkan festival ini juga. Jadi kalau mau cari info lebih lanjut, teman-teman bisa cek Instagram @cisd_id atau Instagram koorganizer lainnya @globalhealth_id, @ubahstigma atau @peduli_skizofrenia gitu Kak. Oke, pastinya narasumber yang hadir nanti ahli di bidangnya gitu ya Kak ya? Iya, betul banget. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama Kak. Prequel Pacific Rim bakal dikembangkan dalam bentuk serial televisi. Legendary Entertainment telah resmi bekerja sama dengan penulis naskah Eric Heiserer dan rumah produksinya Chronology untuk mengembangkan prequel Pacific Rim dalam format serial televisi. Eric yang juga dikenal sebagai penulis Arrival dan Say You and Bone akan berkolaborasi dengan Carmen Lewis untuk membawa kisah baru dalam semesta Pacific Rim. Presiden Legendary Television Jason Coltfelter menyatakan keyakinannya bahwa visi kreatif Eric akan memperluas waralaba tersebut dengan cara yang memikat. Waralaba Pacific Rim pertama kali dirilis pada tahun 2013 dan kemudian diikuti oleh sequelnya serta serial anime di Netflix. Aktor Korea Selatan Song Joong Ki dan Chun Woo Hee dikonfirmasi akan membintangi drama baru berjudul tentatif My Youth yang diproduksi oleh High-Zeum Studio. Drama yang dijadwalkan tayang pada tahun 2025 ini akan disutradarai oleh Yi Sang-yeop dan naskah karya Park Si-hyun, penulis di balik serial Run On. Song Joong Ki akan memerankan karakter Son Woo Hee, seorang novelis dan florist, sementara Chun Woo Hee berperan sebagai Song Jaeon, pemimpin tim di Phil Entertainment. Drama ini akan mengisahkan pertemuan kembali keduanya setelah lebih dari 1 dekade berlalu. Spotify bekerja sama dengan Crunchyroll meluncurkan Anime Hub, platform baru yang menghadirkan daftar putar lagu latar anime. Pengguna dapat mengaksesnya dengan mengetik anime di kolom pencarian Spotify. Menurut siaran pers Spotify, pemutaran musik anime di platform ini meningkat hingga 395% sejak 2021. Serta lebih dari 6,7 juta daftar putar lagu anime telah dibuat oleh pengguna di Spotify. Selain daftar putar yang dikurasi oleh Spotify, seperti Anime Now dan Anime Rewind 10 Second, pengguna juga dapat menikmati koleksi eksklusif yang disusun oleh Crunchyroll. Popularitas musik anime di Indonesia turut mengalami lonjakan sebesar 178% dengan anime seperti Attack on Titan dan Naruto Shippuden menjadi favorit. Nah, tadi kan kita udah bicarain soal festivalnya ya. Tapi penasaran gak sih mengapa penting nih buat meningkatkan awareness masyarakat soal kesehatan mental di zaman sekarang ini? Nah, untuk itu gantian nih kita ngobrol bareng Herni Susanti selaku dosen keperawatan jiwa FIK UI dan co-principal investigator STAN Indonesia. Bu Herni, tadi kita sudah kenalan sama festivalnya ya. Nah, sekarang boleh ceritain sedikit dong Bu soal STAN Indonesia ini? Baik, terima kasih Mbak Nadia. Jadi STAN Indonesia ini adalah suatu proyek riset kerjasama antara peneliti Indonesia dengan peneliti Inggris. Khususnya untuk di Indonesia itu dengan Universitas Indonesia, dengan UI.
Kemudian juga ada dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan juga dari Universitas Brawijaya. Dan dari pihak UK atau Inggris itu khususnya dari University of Manchester. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan atau memperkenalkan suatu bentuk inovasi, yaitu intervensi yang sederhana untuk menolong saudara-saudara kita yang mengalami depresi dan kecemasan di Indonesia. Sebagai catatan, penelitian kita ini juga melibatkan beberapa NGO ya atau LSM yang berperan secara aktif bukan sebagai kalau kita tuh yang memberikan data dalam penelitian ya, tetapi memiliki peran penting untuk memberikan masukan, penasehat, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat Indonesia secara umum. Demikian Mbak Nadia. Oke Bu, tapi selama ini apa aja sih yang diperjuangkan Stand Indonesia gitu di isu kesehatan mental ini Bu? Ya, yang kami perjuangkan jelas yang pertama untuk masalah kesehatan jiwa di Indonesia, khususnya ini di kalangan orang dewasa ya yang menjadi fokus kami saat ini, itu kasusnya semakin lama semakin meningkat dan kita lihat di keseharian masyarakat juga semakin bermunculan ya masalah-masalah kesehatan jiwa. Dan kami fokus di depresi dan kecemasan. Nah, concern kami adalah dengan banyaknya kasus tersebut, tetapi tenaga profesional, ya dalam hal ini tenaga kesehatan jiwanya sangat terbatas. Dan ini memang tidak hanya terjadi di Indonesia, di mana-mana, tetapi memang kondisi di Indonesia itu sebagai bisa dibilang negara yang sedang berkembang, ini memang masih sangat sedikit. Nah, melalui penelitian ini kita berjuang bagaimana saudara-saudara kita yang mengalami masalah depresi dan kecemasan ini tidak harus menunggu sampai berat, sampai akhirnya mendapatkan pertolongan dari tenaga kesehatan. Tetapi sebetulnya mereka bisa mendapatkan pertolongan di level masyarakat dan itu bisa ditolak oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kami dalam penelitian ini memperkenalkan yang kami sebut dengan low intensity psychological intervention atau intervensi sederhana untuk orang dengan masalah kesehatan jiwa, dan ini juga intervensi yang sebetulnya sudah diintroduce, sudah diperkenalkan dan juga sudah direkomendasikan oleh WHO baru-baru ini di awal tahun 2024, sehingga orang-orang dengan masalah depresi dan kecemasan ini bisa ditolong oleh masyarakatnya sendiri dulu. Nah, tentu masyarakat yang menolong ini butuh pembekalan, butuh mereka juga pengetahuan. Nah, melalui penelitian ini kami berharap pertolongan itu bisa dilakukan oleh orang terdekat di masyarakat, yaitu para kader. Inilah yang kami perjuangkan. Perjuangan lagi yang lebih besar dari penelitian ini adalah kami berharap melalui kegiatan-kegiatan yang bukan hanya sifatnya mengambil data, kemudian memberikan intervensi, kami juga meningkatkan awareness, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Dan kami sangat bersyukur sekali dalam penelitian ini, kami bekerja peneliti tidak sendirian. Kami bekerja dengan teman-teman dari para, kami bilang katakan service user ya, atau para pasien, para keluarga pasien. Jadi kita duduk bareng bagaimana mengemas suatu kegiatan yang tidak hanya untuk tadi penelitian tujuannya, tapi menyadarkan masyarakat. Dan itu bersumber dari para teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang mengalami masalah tersebut sendiri, sehingga bisa sharing dan sebagainya. Demikian Mbak Nadia. Bu, kalau ngomongin kesehatan mental gitu ya, apa sih isu yang paling bikin concern gitu? Ya, isu yang concern itu yang pertama stigma. Bagaimana masalah kesehatan jiwa itu dari level yang bisa dibilang mungkin nggak terlalu berat ya, sampai yang sangat berat sekalipun, itu masih dianggap sebagai suatu kondisi yang buruk, suatu yang sangat jelek. Ya, misalnya masalah kesehatan jiwa itu dianggap sebagai suatu hal yang sangat memalukan. Kemudian juga orang-orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa apapun bentuknya dianggap orang-orang yang membahayakan atau bahkan juga dianggap orang-orang yang memalukan. Mereka itu tidak tahan stres, tidak kuat iman, sesuatu yang akhirnya masalah ini berdampak panjang. Apa dampak panjangnya?
Ya, walaupun di awal saya katakan pelayanan kesehatan jiwa, tenaga kesehatan kita masih sedikit, masalah ini diperparah dengan sudah ada kok pelayanan-pelayanan untuk masalah kesehatan jiwa ini di tingkat puskesmas, di rumah sakit, ya, di klinik-klinik. Tapi ya hasil penelitian kami di tahap awal menunjukkan bahwa orang dengan masalah kesehatan jiwa yang datang ke pelayanan kesehatan itu sangat sedikit. Sehingga ada masalah apa di sini? Salah satunya ya bisa jadi karena stigma. Orang-orang ini merasa malu untuk datang ke pelayanan. Karena kalau sudah orang lain tahu, masyarakat tahu, atau bahkan keluarganya tahu, dia itu punya masalah kesehatan jiwa, itu bisa dampaknya dikucilkan, bisa dampaknya dijauhi, bisa dampaknya bahkan ke masalah dia itu sulit untuk bekerja, sulit melanjutkan pendidikan. Itu concern utama kita. Ya, bukan hanya untuk peneliti. Saya pikir semua orang yang berkiprah di kesehatan jiwa di Indonesia, kita semuanya berjuang untuk mengatasi masalah stigma. Dan kami berharap melalui penelitian STAN ini, stigma tersebut bisa digerus sedikit-sedikit melalui perlibatan teman-teman pasien dalam semua kegiatan penelitian. Dalam STAN ini juga kami rutin melakukan seminar, dan juga seperti Mbak Nadia katakan, kami punya agenda besar di akhir Agustus ini, yaitu mengadakan festival yang memang dikhususkan untuk memberikan insight ya, atau meningkatkan insight ke tengah masyarakat yang lebih baik lagi untuk masalah kesehatan jiwa, sehingga bisa berharap ya stigma ini bisa tergerus, bisa berkurang deh ya di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin tabu banget enggak ya, kita bersyukur ya, mungkin sekitar 5 tahun belakangan, hampir 1 dekade deh ya, terutama di generasi muda ya, generasi anak muda sekarang itu sepertinya mental health menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan, tidak malu mengatakan, bahkan banyak komentar-komentar mental health is important, itu sudah perkembangan yang baik sekali ya, tetapi ini belum merata. Ya, dan ada juga persepsi-persepsi yang masih perlu diluruskan terkait dengan masalah kesehatan jiwa tadi, ya, gangguan jiwa, sehingga perlu memang upaya-upaya supaya sekalipun sudah meningkat interest membicarakan masalah kesehatan jiwa, tetapi untuk pembicaraannya bisa dibilang on the track lah, kira-kira seperti itu. Ini juga upaya kita. Oke, baik Ibu, emang kalau ngomongin kesehatan mental tuh selalu menarik ya Bu ya? Iya, benar sekali. Terima kasih banyak ya Ibu Herni. Sama-sama, terima kasih kembali. Nah, kalau kalian tertarik buat tahu lebih banyak obrolan-obrolan asik seputar kesehatan mental, kalian bisa juga loh melipir ke podcast Disko Diskusi Psikologi yang bisa kalian dengar lewat kbrprime.id atau platform mendengar podcast lainnya. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Solo, Jawa Tengah. Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah memandang perlu ada lembaga yang mengawasi nutrisi para siswa di daerah selama pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis. Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Solo, Dian Rineta, menyebut beberapa skema pemilihan menu makan siang gratis yang dilakukan selama uji coba ini seperti diserahkan pada sekolah maupun instansi yang memberikan anggaran melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Kata dia, untuk model program sekarang, sekolah bisa memilih menu makan siang yang akan disajikan ke siswa. Ada sistem yang sudah disiapkan, terkotak, lengkap dengan paket dari UMKM kuliner sekitar, menu sehat bagi anak, sekolah bisa memilih sendiri. Kalau kemarin-kemarin, menu makanan sudah dipilih CSR instansi, sekolah tinggal terima. Entah itu makanannya paket sehat atau tidak, pedas atau tidak, dan sebagainya. Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Solo, Dian Rineta, mengingatkan, kandungan gizi atau nutrisi menu makan siang itu sangat penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Ia menambahkan, pemberian makan bergizi gratis untuk siswa sekolah dasar ini difokuskan di sekolah-sekolah yang didominasi siswa dari keluarga miskin atau jalur afirmasi. Kata dia, ada 6 SD negeri yang secara bergantian dan bertahap menjadi lokasi uji coba. Selanjutnya menuju Kalimantan Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kalimantan Barat Kalbar melibatkan mahasiswa sebagai mitra strategis untuk memperkuat pengawasan partisipatif menjelang Pilkada Serentak 2024. Dalam kegiatan Bawaslu Ngampus di Universitas Pancabakti Pontianak, Komisioner Bawaslu Kalbar Yosef HS menegaskan
Keterlibatan mahasiswa merupakan strategi penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku. Sebelumnya, Bawaslu mengadakan kegiatan di sejumlah universitas di Pontianak, termasuk Sekolah Kadar Pengawasan Partisipatif (SKPP) dan program Relawan Humas yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa mengenai pentingnya pengawasan dalam pemilu. Pontianak terpilih sebagai lokasi program nasional Bawaslu RI dengan bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Yosef berharap mahasiswa dapat menjadi agen informasi dan berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi sehingga pengawasan pemilu di tingkat desa dapat diperkuat, memastikan Pilkada Serentak 2024 berlangsung aman, jujur, dan adil. Terakhir, mampir Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan OJK telah memblokir 6.400 rekening yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal. OJK juga sedang menelusuri aliran dana yang mengalir melalui rekening-rekening tersebut. Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Deden Firman Hendarsyah, menjelaskan pihaknya meminta bank untuk menyelidiki lebih lanjut transaksi mencurigakan dan menghentikan sementara transaksi dari rekening terindikasi. Tindakan ini, yang juga mencakup pemblokiran rekening institusi terkait, merupakan langkah awal dalam strategi yang lebih luas untuk membongkar jaringan judi online. Deden juga menyoroti tantangan yang dihadapi termasuk penggunaan identitas palsu dan jual beli rekening yang semakin mempersulit investigasi. OJK kini bekerja sama dengan pihak terkait untuk menentukan apakah dana dalam rekening yang diblokir dapat disita oleh negara. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Naomi Liandra, pamit. Stay safe and happy. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.